jurusan Pendidikan Sejarah, mewakili Rombel A Angkatan 2011 yang akan menemani kalian untuk mengelilingi dan mempelajari apa saja yang ada di Museum Nasional atau yang biasa disebut dengan Museum Gajah. Museum Nasional Republik Indonesia atau Museum Gajah adalah sebuah museum yang terletak di Jakarta Pusat dan persisnya di Jalan Merdeka nomor 12. Didirikan pada tanggal 24 April tahun 1778 dan jumlah koleksinya mencapai sekitar 141.899 situs. Museum Nasional berdiri pada tanggal 24 April 1778 pada pemerintahan Belanda yang merupakan salah satu wujud pengaruh Eropa, terutama semangat abad pencerahan yang muncul pada sekitar abad 18. Pada pemerintahan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai 1816, koleksi di museum tersebut semakin bertambah dan dibangun gedung baru di Jalan Majapahit nomor 3. Periode berikutnya, tahun 1862, pemerintahan Hindia Belanda memutuskan untuk membangun gedung museum baru yang tidak hanya berfungsi sebagai kantor, tetapi juga sebagai tempat perawatan dan memamerkan koleksi-koleksinya. Koleksi yang ada di Museum Nasional ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran sejarah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, kita bisa mempelajari evolusi dan perkembangan manusia purba yang ada di Indonesia. Pada materi prasejarah bisa diajarkan pada siswa SMP kelas 7 semester 2 dan SMA kelas 10 semester 2 dengan kompetensi dasar menganalisis kehidupan awal masyarakat di Indonesia. Fosil gading Stegodon. Fosil gading gajah atau elephant ape ditemukan pada lapisan kabut. Dalam evolusinya, gajah harus memanjangkan taring atasnya menjadi gading untuk mempertahankan diri dari serangan hewan-hewan pemangsa. Bibir atas juga ikut memanjang menjadi belalai agar gajah dapat merumput di tanah. Homo wajakensis 1. Tengkorak Homo wajakensis ini adalah temuan manusia purba pertama yang dilaporkan di Indonesia. Ditemukan oleh B.D. van Retschaten pada tahun 1889 dan termasuk dalam jenis Homo sapiens. Manusia wajah inilah yang menjadi alasan Eugene Du Bois untuk memindahkan pencarian missing link-nya ke Pulau Jawa. Homo soloensis 9. Salah satu dari 11 fosil manusia purba ngandong yang dikenal dengan nama Homo soloensis termasuk dalam kelompok Homo erectus soloensis progresif yang pertama kali membuat alat dari tulang dan diperkirakan hidup pada akhir kala Pleistosen tengah. Ukuran volume otaknya sekitar 1.100 cm3 dan tempat penemuannya berada di Ngandong, Solo, Jawa Tengah. Tengkorak Perning. Tengkorak anak yang berusia antara 5-7 tahun ini diperkirakan merupakan fosil manusia purba tertua di Indonesia, dikenal dengan nama Homo wajakensis. Tengkorak ini ditemukan oleh Cokro Handoyo dalam endapan lumpur bercampur lapisan marin berkala Pleistosen awal. Tempat penemuannya berada di Perning, Mojokerto, Jawa Tengah, dan perkiraan umurnya sekitar 1,8 juta tahun. Fosil fauna amonit. Amonit termasuk dalam spesies Hungarites yatasi atau anis, merupakan fauna yang terbentuk dari material yang masuk dan mengendap dalam cangkang moluska. Ciri utama fosil fauna zaman Trias ini memiliki garis sulur dan sisa-sisa cangkang. Fosil moluska. Turritella, Anomia, dan Ostrea adalah jenis-jenis moluska laut yang ditemukan pada formasi Kalibeng
kala Pliocene akhir. Temuan fosil-fosil ini menunjukkan keadaan lingkungan sangiran saat itu yang masih berupa lautan atau laguna. Berikutnya, kita bisa belajar dan mengetahui mengenai sejarah perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan materi Hindu-Buddha bisa diajarkan pada siswa SMP kelas 8 semester 1 dan SMA kelas 11 semester 1 dengan kompetensi dasar menganalisis perkembangan negara tradisional atau Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Arca Bhairawa Museum Nasional di Jakarta ditemukan di kawasan persawahan di tepi sungai di Padang Rojo, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Arca Bhairawa dengan tinggi lebih dari 3 meter ini merupakan jenis arca Tantrayana. Arca Bhairawa tidak dalam kondisi utuh lagi, terutama sandarannya. Arca ini tidak banyak dijumpai di Jawa karena berasal dari Sumatera. Prasasti Tugu adalah salah satu prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti tersebut isinya menerangkan bahwa penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 pada masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Ganesha merupakan salah satu arca antropomorfis. Ciri khususnya adalah digambarkan sebagai manusia berkepala gajah atau setengah gajah. Ganesha digambarkan dengan bermacam-macam. Ada yang duduk, ada yang berdiri, dan kadang digambarkan sedang menari. Jika dalam posisi duduk, Ganesha tidak dapat bersila karena Ganesha selalu digambarkan berperut buncit. Buah arca lembu, tunggangan dari Dewa Siwa, atau yang dalam tradisi Jawa disebut Batara Guru, yang unik dan langka. Selain itu, Nandi tergolong arca unik karena di dalamnya terdapat relief emas purba yang sangat jarang ditemui di Indonesia. Pada materi Islam bisa diajarkan pada siswa SMP kelas 8 semester 2 dan SMA kelas 11 semester 2 dengan kompetensi dasar menganalisis perkembangan kehidupan negara-negara kerajaan Islam di Indonesia. Batu nisan Fatimah binti Maimun. Nisan Fatimah binti Maimun bin Hibatullah merupakan bukti tertua kehadiran huruf Arab pada fase awal Islam di Nusantara. Ditemukan di sebuah makam di Desa Leran, 8 km utara kota Gresik, Jawa Timur. Di Museum Nasional Indonesia, cukan ini bernomor inventaris E13. Cukan berbentuk kipas menyerupai daun sirih. Dalam Jawa, kayon atau gunungan. Bagian pinggir dan tulang daunnya terbuat dari perak. Tandu adalah alat transportasi jarak dekat yang menggunakan tenaga manusia. Tandu dapat mengangkut 1 orang penumpang, berbentuk kotak dan dipikul oleh 1 orang atau lebih. Gamelan adalah ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Istilah gamelan merujuk pada instrumennya atau alatnya yang mana merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Kata gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul atau menabuh. Diikuti akhiran an yang menjadikannya kata benda. Orkes gamelan kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Di Museum Gajah atau Museum Nasional Indonesia juga terdapat banyak peninggalan-peninggalan pada masa penjajahan VOC dan Belanda yang dapat kita jadikan sebagai media untuk merekonstruksi masa itu. Pada materi kolonialisme, bisa diajarkan pada siswa SMP kelas 9 semester 1
dan SMA kelas 12 semester 1 dan 2 dengan kompetensi dasar menganalisis kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Padilau Rongtoir ini terbuat dari batu andesit dan berasal dari Maluku. Merupakan peninggalan masa Portugis. Dapat dilihat pada tulisan-tulisannya, walaupun telah dihapus, tetapi samar-samar masih dapat dibaca. Lonceng, genta, atau bel adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuknya biasanya adalah sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa pemukul panjang yang digantung di dalam lonceng tersebut atau pemukul yang terpisah. Kata globel berasal dari kata globus dalam bahasa Latin yang berarti bola yang bulat. Globel ditemukan oleh Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi al-Qurtubi al-Hasani al-Sabti atau singkatnya al-Idrisi, yang merupakan pakar geografi, kartografi, meteorologi, dan pengembara yang tinggal di Sisilia, tepatnya di Istana Raja Roger II. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Sekarang, untuk lebih memahami tentang materi yang telah disampaikan, mohon jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa Museum Nasional dinamakan dengan Museum Gajah? Nomor 2. Bagaimanakah evolusi perkembangan manusia purba di Indonesia? Nomor 3. Bagaimanakah perkembangan Hindu-Buddha yang dapat kita ketahui? Jelaskan. Nomor 4. Pada masa perkembangan Islam, bukti apa saja yang dapat diperoleh ketika Islam di Indonesia? Jelaskan. Nomor 5. Jelaskan bagaimana perkembangan pada masa kolonial masuk di Indonesia. Nomor 6. Menurut pendapat Anda, bagaimanakah pemanfaatan Museum Nasional untuk pengembangan pembelajaran di sekolah? Nah, ternyata banyak hal kan yang dapat kita pelajari ketika kita berkunjung ke Museum Nasional atau yang biasa disebut Museum Gajah. Seperti ada prasejarah, perkembangan evolusi manusia, masa Hindu-Buddha, kolonial, serta banyak hal yang lainnya. Demikian yang dapat kami persembahkan dari Pendidikan Sejarah Rombel 2A. Semoga dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.